Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Aldian Firmansyah, NIM 2101010101067. Kelas SI 802, mahasiswa Sistem Informasi Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan presentasi untuk tugas mata kuliah Etika Profesi Sistem Informasi yang diampu oleh dosen Ibu Vika Febri Mulyati, Eskom Mkom. Di presentasi kali ini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman dari materi sesi 9 sampai materi sesi 14, yang dimana dari hasil rangkuman tersebut saya ambil beberapa poin penting yang akan saya presentasikan kali ini, serta saya tambahkan beberapa sumber materi dari luar atau dari eksternal. Jadi pada presentasi kali ini saya akan membahas terkait etika profesi, cyber etik, etika bisnis, HKI atau hak kekayaan intelektual, terus ada cybercrime dan cyber law di era digital. Nah, hal ini penting sekali ya, di mana etika dan regulasi di era teknologi informasi. Kita akan langsung masuk ke materinya yang pertama. Nah, di sini saya akan jelaskan terkait etika profesi. Jadi, profesi itu adalah pekerjaan yang berdasarkan keahlian khusus yang dijalankan secara bertanggung jawab dengan tujuan memperoleh penghasilan. Nah, seorang profesional itu tidak hanya dituntut memiliki kemampuan secara teknis, tetapi juga nilai moral yang tinggi. Nah, Franz Magnisuseno itu menekankan bahwa nilai moral itu seseorang profesional itu mencangkup keberanian bertindak sesuai tuntutan profesi. Nah, kesadaran terhadap kewajiban dan idealisme untuk menjaga kehormatan profesi. Nah, nilai-nilai inilah yang menjadi landasan etika profesional. Nah, sementara profesional TI sendiri itu harus bisa mengikuti perkembangan teknologi, meningkatkan kompetensi melalui sertifikasi, dan juga mematuhi kode etik. Nah, kode etiknya seperti apa? Kode etiknya itu seperti melarang pembuatan malware, pencurian software, dan juga penyebaran data rahasia perusahaan. Nah, yang terakhir, di mana organisasi profesi seperti IPKII itu sangat berperan mengatur standar kualitas, sertifikasi, dan kebijakan etika untuk menjaga kepercayaan publik. Oke, yang selanjutnya saya akan membahas terkait cyber etik. Nah, cyber etik sendiri ini merupakan prinsip moral yang mengatur perilaku di dunia maya. Nah, karena aktivitas digital yang melibatkan banyak orang dari berbagai latar belakang, etika ini penting untuk menjaga interaksi tetap aman dan saling menghormati. Nah, netiquette atau tata krama berinternet itu mengatur komunikasi digital seperti menjaga privasi, tidak menyebarkan hoax, dan bersikap sopan dalam surel, email, ataupun forum publik. Nah, karakteristik dunia maya yang membuat cyber etik itu penting adalah sifat yang virtual, cepat berubah, bersifat lintas batas, dan memungkinkan pengguna beraktivitas secara anonim. Nah, selain itu, pelanggaran etika dunia maya ini dapat berujung pada pengucilan sosial dari komunitas digital, dan juga jika terjadi atau terkait dengan kejahatan cyber atau cybercrime, pelaku bisa dijerat dengan hukum yang sesuai dengan Undang-Undang ITE. Oke, berikutnya ini tentang etika bisnis dan e-commerce. Nah, dalam bisnis digital, etika itu menjadi kunci utama dalam keberhasilan. Nah, bisnis itu bukan hanya bertujuan mencari keuntungan, tetapi juga mempertaruhkan kepercayaan dan nasib banyak orang yang terlibat di dalamnya. Nah, bisnis digital itu wajib menjunjung tinggi prinsip seperti kejujuran, keadilan, dan menghormati hak konsumen. Nah, perkembangan teknologi yang ada itu melahirkan e-commerce sebagai bentuk nyata dari bisnis digital. Nah, e-commerce ini sendiri itu sukses diminati dan berkembang pesat karena transaksinya yang cepat, biaya rendah, dan jangkauan yang luas. Namun, tanpa penerapan etika yang baik akan memiliki rawan ya terjadi penipuan dan juga penyalahgunaan data pengguna. Jadi tetap harus hati-hati ya, dan harus menjunjung tinggi etika bisnisnya. Nah, yang terakhir, untuk melindungi konsumen, hukum internasional melalui UNCITRAL atau UNCITRAL, Model Law on Electronic Commerce tahun 1996 telah menetapkan bahwa data elektronik hanya sah secara hukum bila asli, tidak dimodifikasi, dan disetujui pengguna. Lanjut yang keempat, ini tentang hak kekayaan intelektual atau HKI.
Nah, HKI atau hak kekayaan intelektual adalah hak eksekutif yang diberikan negara kepada pencipta, penemu, atau pemegang karya atas hasil pikirannya. HKI sendiri itu mencakup hak cipta, paten, merek, desain industri, dan rahasia dagang sebagai bentuk penghargaan atas kreativitas. Nah, di era digital, perlindungan HKI ini menghadapi tantangan baru seperti pembajakan software yang mudah disebarkan melalui internet, pelanggaran hak cipta, misalkan pada musik, film, atau karya tulis yang diunggah tanpa izin. Terus yang ketiga, perlindungan aset digital seperti NFT dan juga karya di metaverse. Nah, yang terakhir, perlindungan HKI ini sangat penting untuk mendorong inovasi, memberikan penghargaan pada karya kreatif, dan mencegah eksploitasi tanpa izin, sehingga ekosistem digital tetap sehat dan adil. Lanjut yang kelima, ini adalah cybercrime dan cyberlaw. Nah, cybercrime sendiri itu adalah kejahatan yang dilakukan melalui internet dengan memanfaatkan celah teknologi informasi. Nah, bentuk-bentuk cybercrime sendiri itu meliputi hacking, phishing, malware, pencurian password, email boom, dan penyadapan komunikasi. Sebenarnya masih banyak sekali jenis-jenis cybercrime ya. Nah, motif dari cybercrime sendiri antara lain, yang pertama motif ekonomi, seperti penipuan perbankan, digital, dan pencucian data kartu kredit. Nah, terus yang kedua ada yang namanya motif politik dan kriminal, seperti penyebaran propaganda atau sabotase sistem. Nah, yang ketiga, motif kepuasan pribadi atau intelektual, misalnya hacking untuk membuktikan kemampuan secara teknis. Nah, cyber law itu sangat penting atau sangat diperlukan karena hukum tradisional itu tidak bisa menjangkau atau tidak mampu menjangkau kejahatan cyber lintas negara. Nah, di Indonesia sendiri terdapat 3 alternatif penguat hukum, yaitu membuat undang-undang khusus tentang TI, memasukkan materi cybercrime dalam KUHP, atau merevisi beberapa undang-undang ITE agar lebih adaptif terhadap kejahatan digital modern. Nah, dari semua materi atau penjelasan yang sudah saya paparkan, intisarinya adalah yang pertama, penerapan etika profesi, cyber etik, dan etika bisnis digital merupakan fondasi utama dalam menciptakan ekosistem digital yang sehat dan profesional. Nah, yang kedua, perlindungan HKI atau hak kekayaan intelektual harus diperkuat agar inovasi terus berkembang. Sedangkan regulasi cyber law yang adaptif harus segera disempurnakan untuk menghadapi kejahatan cyber yang semakin kompleks. Nah, rekomendasi yang harus diterapkan antara lain, yang pertama, meningkatkan pendidikan dan pelatihan etika profesi TI atau etika profesi SI ya, sama saja. Yang kedua, melakukan sosialisasi kesadaran keamanan digital kepada masyarakat. Nah, yang ketiga, membangun kolaborasi antara pemerintah, organisasi profesi, dan juga sektor swasta dalam memperkuat regulasi dan keamanan digital. Jadi intisarinya itu seperti itu. Nah, berikut adalah daftar referensi di mana saya ada mengambil beberapa materi dari sumber eksternal. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Namun di sini saya akan memberikan penjelasan. Sebenarnya saya masih bingung terkait tugasnya, apakah harus membuat 2 video dan membuat 2 tugas rangkuman dan juga tugas PPT. Jadi saya akhirnya membuat video presentasi dari rangkuman materi yang sudah saya lakukan. Tapi saya memohon maaf kepada Bu Vika apabila tugas yang saya kerjakan ini tidak memenuhi ekspektasi Bu Vika, dan saya juga berterima kasih atas materi yang sudah diberikannya, sangat bermanfaat buat saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.